Ibnu, kamera udah roll nih. Oh iya, kamera udah roll ya? Oke, sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Telia Amelia, yang kedua ada Tawi Asyan, yang ketiga ada Indah Muhammadah, yang keempat ada Arif Nurmadah, dan yang kelima ada Ibnu Bayan Ahad dari Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cilia Amelia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu use case diagram. Nah, untuk use case ini adalah sebuah gambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna. Lalu use case direpresentasikan dengan urutan langkah yang sangat sederhana sehingga mudah dibaca dan pastinya mudah dipahami. Lalu apa aja sih elemen-elemen use case diagram? Di sini bisa dilihat elemen-elemen use case diagram itu ada aktor, ada use case, dan ada asosiasi, extend, dan include. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat di sini. Untuk aktor simbolnya seperti ini, sebuah kata benda pada awal frase yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat sistem saat ini. Lalu untuk use case simbolnya seperti ini. Lalu penjelasannya, use case itu adalah fungsionalitas dari sistem sebagai unit-unit yang bertukar pesan dan penamaannya menggunakan kata kerja di awal frase nama use case. Dan selanjutnya ada asosiasi. Asosiasi ini adalah komunikasi atau penghubung antara aktor dengan use case pada use case diagram. Simbolnya juga itu menyatu karena dia itu fungsinya sebagai penghubung antara aktor dengan use case pada use case diagram. Dan untuk extend ini adalah sebuah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana yang ditambahkan dapat berdiri sendiri tanpa use case tambahan dan arah panah mengarah kepada use case yang ditambahkan tersebut. Lalu untuk include itu simbolnya seperti ini. Dan untuk untuk include ini adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Arah panah mengarah pada use case yang dipakai atau mengarah pada use case tambahan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Terima kasih. Nama saya Ida Mawadah Nur, saya dari kelas 12 3B01 dengan nomor NIM 1219283. Di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus perpustakaan. Ini merupakan gambaran dari use case yang pertama, yaitu si level. Level mempunyai 3 user. Yang pertama ada user admin, user anggota, serta user pengunjung. Di sini user admin bisa melakukan login, mengolah data buku, melihat data proses booking buku, serta memproses pengembalian buku. User anggota bisa melakukan login, melakukan booking buku, serta mencetak bukti booking buku. Dan yang terakhir user pengunjung. User pengunjung bisa melihat data buku, melakukan registrasi, serta menambah komentar pada buku. Ini merupakan gambaran dari use case yang kedua, yaitu level. Di sini masih sama, masih ada 3 user. Yang pertama ada user admin, yang kedua user anggota, dan yang ketiga user pengunjung. Yang pertama user admin. Di sini dia bisa melakukan login, mengolah data buku, melihat data, dan proses booking buku, serta memproses pengembalian buku. Di sini admin di saat mengolah data buku, dia juga bisa menghapus data buku, menambah data buku, mengedit data buku, serta melihat data buku. Yang kedua, user anggota. User anggota bisa melakukan login serta melakukan booking buku. Apabila user anggota memilih buku, lalu melakukan booking buku, dia juga dapat mencetak bukti booking. Dan yang terakhir, user pengunjung.
Di sini user pengunjung bisa melihat data buku dan melakukan registrasi. Apabila user pengunjung melihat data buku, dia juga bisa memberikan komentar loh. Ini merupakan gambaran dari user yang ketiga, kit level. Di sini masih sama, masih ada 3 user. Yang pertama ada user admin, kedua user anggota, serta user pengunjung. Di sini user admin bisa mengolah data buku, melihat data proses booking buku, serta memproses pembelian buku. User anggota bisa melakukan booking buku, dan yang terakhir pengunjung bisa melihat data buku serta melakukan registrasi. Namun sebelum menjalankan semua ini, kita harus melakukan input login agar bisa melakukan input use case tambahan, seperti admin bisa melakukan menghapus data buku, menambah data buku, mengedit data buku, serta melihat data buku. User anggota bisa melihat buku, mencetak booking, dan yang terakhir user pengunjung bisa memberikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar Alhad, NIM 12 19 28 50. Saya akan menjelaskan tentang skenario use case. Skenario use case yang pertama, use case name, login, akunnya admin dan sistem. Precondition, admin ingin menggunakan web dan belum login. Condition, admin sudah login dan dapat mengolah sistem web. Description, admin melakukan login untuk mengelola web perpustakaan. Ini ada tabel. Yang pertama ada akun dan sistem. Admin membuka website. Sistem menampilkan halaman website. Admin melakukan registration. Sistem melakukan pengecekan email dan password pada database. Bila email dan password tidak terdapat dalam database, maka tabel akan dikembalikan ke halaman website. Bila email dan password terdapat dalam database, sistem akan menampilkan halaman berada admin. Admin dapat mengelola web. Sistem name mengolah data buku. Aktor ya admin sistem. Precondition, admin ingin melakukan penambahan data buku. Condition, admin sudah menambah data buku baru. Description, admin akan melakukan fungsi dari salah satu fungsi web, yaitu penambahan buku. Ini ada tabelnya ya. Yang pertama, aktor dan sistem. Admin membuka menu tambah buku dan sistem menampilkan form modal tambah buku. Admin mengisi dengan aturan pengiriman form tambah buku. Sistem melakukan pengecekan validasi. Bila tidak sesuai, sistem akan memberikan notifikasi ada kesalahan dan pada pengisian. Admin mengklik tombol tambah. Bila sudah sesuai, sistem akan memasukkan data buku baru ke dalam database. Sistem akan menampilkan pesan data berhasil input. Yang ketiga, use case name melihat data booking buku. Aktornya ada admin dan sistem. Precondition, admin ingin melihat data anggota yang melakukan booking buku. Condition, admin dapat melihat data anggota yang sudah melakukan booking. Description, admin akan melakukan fungsi dari salah satu fungsi web, yaitu melihat data booking. Ini ada tabelnya, aktor dan sistem. Admin membuka menu daftar booking. Sistem menampilkan halaman daftar booking. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah dengan nomor NIM 12 19 20 82. Skenario use case. Nama use case memproses pengembalian buku. Aktor 1 sebagai admin, 2 sistem. Precondition, admin ingin menghitung denda bila buku telah dikembalikan. Post conditionnya, admin dapat melihat denda yang sudah dihitung oleh sistem. Description, admin akan melakukan fungsi dari salah satu fungsi web, yaitu mengatur waktu pengembalian dari peminjam buku. Ini ada tabelnya. Aktor, admin membuka data peminjam. Sistem menampilkan halaman data peminjam.
Admin melakukan input tanggal pengembalian. Sistem melakukan pengecekan waktu kembali dan waktu buku dikembalikan. Bila waktu kembali dan waktu dikembalikan sama, maka tidak akan ada denda. Bila waktu kembali dan waktu dikembalikan berbeda, maka sistem otomatis menghitung denda. Sistem menampilkan total denda. Admin dapat melihat apakah ada denda yang dikenakan atau tidak. Use name, login dan melakukan booking. Aktornya 1 anggota, 2 sistem. Precondition, anggota ingin menggunakan web dan belum login. Post condition, anggota sudah login dan dapat melakukan booking buku. Description-nya, anggota melakukan login untuk melihat dan melakukan pemesanan buku. Ini tabelnya. Aktor, 1 anggota membuka website. Sistem menampilkan halaman website. Anggota melakukan login. Sistem melakukan pengecekan email dan paspor dan database. Bila email dan paspor tidak terdaftar dalam database, maka tampilan akan dikembalikan ke halaman website. Bila email dan paspor telah terdaftar dalam database, sistem menampilkan halaman utama web. Anggota melihat detail buku. Sistem menampilkan detail buku. Anggota melakukan booking buku. Sistem menampilkan data buku yang di-booking. Anggota melakukan print tiket booking, dan sistem menampilkan bukti print tiket buku yang di-booking. Use name, registrasi. Aktor 1 sebagai pengunjung, 2 sistem. Precondition, pengunjung melakukan registrasi. Post condition, pengunjung telah terdaftar menjadi anggota. Deskripsinya, pengunjung akan melakukan registrasi agar bisa menjadi anggota. Sini tabelnya. Aktor, pengunjung membuka situs web. Sistemnya menampilkan web. Pengunjung melihat data buku. Sistem menampilkan data buku. Pengunjung ingin melakukan booking buku. Sistem akan mengecek apakah pengguna ini sudah menjadi anggota atau belum. Bila sudah menjadi anggota, sistem akan menampilkan halaman booking buku. Dan bila pengguna belum menjadi anggota, sistem akan memunculkan form registrasi. Pengunjung mengisi form registrasi. Pengunjung mengklik simpan. Sistem memasukkan data yang diinput oleh pengguna ke dalam database dan menjadikan pengguna tersebut menjadi anggota. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Sogi Askar dengan nomor induk mahasiswa 1219236 akan menjelaskan tentang activity diagram dari studi kasus Pustaka Booking Web Programming 2. Di sini activity diagram akan kita bagi menjadi 4, yaitu admin, sistem, anggota, dan pengunjung. Di mana admin akan melakukan initial node dan melakukan action form login, di mana nanti di form login tersebut dia akan menginputkan email dan password, dan sistem akan melakukan validasi atau melakukan pengecekan. Bila email dan password terdaftar dalam database, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Bila inputan email dan password tadi tidak terdaftar dalam database, maka akan dikembalikan lagi ke form login, di mana halaman utama tadi sistem akan melakukan fork node, yaitu artinya akan membagi ada perbedaan antara halaman admin dan halaman anggota. Selanjutnya di beranda admin atau halaman admin bisa mengecek data buku,
data user, data booking, data peminjaman, tambah buku, edit buku, dan hapus buku. Selanjutnya di tabel anggota, anggota juga kita anggap sudah mempunyai akun, jadi dia akan melakukan login dan sama akan melakukan input email password dan sistem akan melakukan validasi. Bila berhasil akan masuk ke beranda member. Nah, di beranda member ini akan ada dia bisa melihat data-data buku, dia juga bisa melihat detail buku. Melihat detail buku ini terhubung terhadap data buku yang ada pada admin. Lalu dia juga bisa melakukan pemesanan, dia bisa melakukan booking. Setelah melakukan booking, dia juga data tersebut akan ada dalam data booking admin. Selanjutnya bila sudah melakukan data booking, dia bisa melakukan pencetakan print bukti booking dan akan melanjutkan ke peminjaman. Akan menyerahkan bukti tiket booking yang sudah dia print ke perpustakaan dan melakukan peminjaman. Nah, selanjutnya ada pengunjung, di mana pengunjung ini kita anggap belum mempunyai akun terhadap web perpustakaan ini, di mana dia tetap akan bisa melihat beranda, yaitu tampilan-tampilan bukunya, namun dia tidak bisa melakukan pemesanan, di mana di saat dia melakukan pemesanan dia akan ditanya apakah dia sudah punya akun. Nah, di sini bila dia belum mempunyai akun, dia akan melakukan registrasi, di mana sistem akan melakukan registrasi kepada sistem dan melakukan input email dan password sama seperti awal. Dia akan melakukan validasi. Bila sudah selesai, maka akan bisa melakukan peminjaman, bisa melakukan pencetakan kode booking dan bisa melakukan peminjaman. Maka dan status sistem bisa menjadi selesai.